Dengan undang-undang cipta kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yusron Kurniawan. Masih dalam tema UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang mengatur banyak hal dalam bidang usaha. Salah satunya adalah yang mengatur tentang UMKM. Jika kita flashback beberapa saat yang lalu, sebelum Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini disahkan oleh pemerintah, pelaku usaha, khususnya pengusaha UMKM, diharuskan untuk mengurus SIUP, TDP, dan SKU jika para pelaku atau pengusaha UMKM ingin mendapatkan pembiayaan modal dari bank. Padahal, pengurusan 3 surat tersebut memakan biaya yang tidak murah dan juga memakan waktu yang tidak singkat. Nah, kendala-kendala administratif seperti inilah yang biasanya justru akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan UMKM di dalam negeri kita. Oleh karena itu, dengan adanya masalah atau problem yang timbul seperti ini, pemerintah berupaya memberikan terobosan-terobosan baru. Salah satunya dengan membangun platform baru yang bernama OSS. OSS memiliki kepanjangan yang berarti Online Single Submission. Platform tersebut dibangun pemerintah sebagai salah satu upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dalam berusaha. OSS merupakan aplikasi berbasis web yang telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi web beberapa instansi terkait. Sistem integrasi ini terbagi 2 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan profil pemohon, dan yang kedua berkaitan dengan perizinan berusaha. Untuk hal tersebut, datanya akan terintegrasi dengan sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Gunanya adalah berkaitan dengan validasi NIK. Selain itu, ada instansi perpajakan yang berfungsi untuk validasi NPWP dan status KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Validasi perpajakan ini akan membaca data NPWP atau status KSWP badan usaha maupun pelaku usaha yang tercantum dalam akta komisaris, direksi, dan atau lainnya. Jika NIK tidak valid, maka pemohon tidak dapat mendaftar untuk mendapatkan akun OSS. Sedangkan, jika NPWP atau status KSWP tidak valid, pemohon tidak dapat melanjutkan ke permohonan berusaha. Hal ini banyak dialami oleh pelaku usaha. Biasanya, valid tidaknya NPWP dikarenakan nama wajib pajak tidak sama dengan identitas pemohon, atau salah satu nomor NPWP juga tidak sama dengan data yang ada di NIK. Sedangkan, ketidakvalidan status KSWP biasanya juga dikarenakan pelaku usaha belum melaporkan pajak tahunan perusahaan ataupun pribadi selama 2 tahun terakhir berturut-turut. Selain itu, bisa juga sudah lapor pajak tahunan, tapi belum dilakukan upgrade status KSWP. Nah, atas hal tersebut, saya di sini ingin membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara melakukan validasi KSWP secara online. Karena jika kita berkaca ke beberapa saat yang lalu, untuk melakukan validasi KSWP, kita harus melakukan proses yang cukup panjang, yaitu dengan kita harus daftar ke KPP kita, KPP di mana kita terdaftar, kemudian kita harus mengisi formulir, kita ambil nomor antrian, kita antri di counter, baru kita akan mendapatkan validasi status KSWP kita. Nah, untuk saat ini kita bisa melakukan proses validasi tersebut secara online. Nah, oleh karena itu, simak videonya sampai habis. Langkah pertama adalah kita buka dulu browser kita. Di sini saya pakai Google Chrome. Kalian bisa pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan lain sebagainya. Atau Google Edge juga bisa. Kemudian tinggal kita ketikkan dulu websitenya DJP Online. Kemudian kita pilih yang atas sendiri,
Seperti biasa, masukkan NIK dan kata sandi yang sesuai dengan kata sandi masing-masing. Kemudian masukkan kode keamanan yang sesuai. Dan yang terakhir, klik login. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita buka dulu menu profile. Kemudian pilih menu aktivasi fitur. Kemudian cari info KSWP. Jika belum tercentang, silakan dicentang. Kemudian klik ubah fitur layanan. Kita klik ya. Nah, layanan KSWP telah sukses kita tampilkan. Kemudian kita login kembali. Seperti biasa, masukkan NPWP, masukkan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan sesuai dengan yang tertera di tampilan. Kemudian klik login. Selanjutnya kita klik menu layanan. Kemudian pilih menu KSWP. Nah, pada kotak ini kita pilih yang menu konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Tinggal kita klik, masukkan lagi kode keamanan, kemudian klik submit. Tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian di sini sudah tertera NPWP valid dan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir juga valid. Jadi kalau statusnya valid dua-duanya, ini menandakan bahwa data NPWP kita dan data yang ada di NIK itu sudah sesuai. Kemudian SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir juga sudah terlapor. Jadi statusnya valid dua-duanya. Jika ada ketidakcocokan antara data di NIK dan NPWP, maka di sini statusnya adalah tidak valid. Jadi teman-teman bisa menghubungi kantor pajak terdekat via telepon, via WA, atau datang langsung untuk melakukan update data perpajakan agar NPWP kita datanya sesuai dengan yang ada di NIK. Jika yang tidak valid adalah SPT tahunan terakhir, 2 tahun terakhir, maka teman-teman bisa cek tahun berapa yang belum dilaporkan. Nanti bisa segera dilaporkan agar statusnya kedua-duanya sudah valid. Nah, jika kedua status ini valid, maka otomatis dari web USS nanti bisa langsung tersinkronisasi bahwa di sana juga NPWP kita sudah valid. Jadi status KSWP-nya sudah valid semua. Nah, jadi seperti itu cara validasi KSWP secara online. Saya rasa prosesnya cukup mudah dan memakan waktu yang sangat singkat. Jadi saya harap dengan adanya kemudahan ini dapat membantu teman-teman pelaku usaha UMKM untuk bisa sesegera mungkin dan dengan mudah mendapatkan suntikan dana atau modal usaha dari bank atau dari pihak-pihak tertentu. Jadi dari saya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Apabila teman-teman semua merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin kita diskusikan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.